Menurut aku kalau untuk kos itu jadi nomaden ya, ngapain kita cari yang kosongan, nanti kalau pindah tuh ribet nggak sih, harus bawa kasur dan lain-lain. Kalau aku senangnya kayak bawa diri aja sama barang itu udah selesai. Setelah berarti 7 tahun aku belajar mencuci, aku udah tahu sekarang cara mencuci baju. Tapi di luar makan? Iya. Iya dong. Listrik? Di luar listrik juga. Sama laundry lagi. Aku ngekos di daerah Jakarta. Sebenarnya kalau lihat di mapsnya barat ya, tapi dekat tuh ke pusat 3 km. Oke, kalau aku itu di Jakarta Barat. Tapi aku Jakarta Barat yang ke arah Tomang gitu-gitu loh. Oh, iya. iya. Bukan yang ke arah pusat. Iya. Benar-benar kamu ke arah baratnya ya? Iya. Oke. Aku itu di 1.650.000, udah termasuk kamar mandi dalam, udah lama AC, tapi nggak sama listrik, laundry dan dibersihin tuh enggak. Kalau aku itu di 2 juta, itu udah sama ada dapur bersama, terus ada kamar mandi dalam, kamarnya cukup luas sih, terus ada kasur, lemari gede banget, meja, TV, internet, terus aksesnya 24 jam. Menurut aku kalau untuk kos itu jadi nomaden ya, ngapain kita cari yang kosongan, nanti kalau pindah tuh ribet nggak sih, harus bawa kasur dan lain-lain. Kalau aku senangnya kayak bawa diri aja sama barang itu udah selesai. Kurang lebih sama sih kayak gitu, dan rata-rata kos di Jakarta emang udah full furnish sih, kecuali kayak misalnya kontrakan ya. Iya ya, yang 3 petak Iya, Oh, iya. gitu. Oke. Untuk aku pribadi mungkin 10%-an ya, 10-15%-an. Iya, 10-15% lah sama. Khusus untuk ngekos doang ya? Iya. Tapi di luar makan? Iya. Iya dong. Listrik? Di luar listrik juga. Sama laundry lagi. Iya. Tempat tinggal sama makan sih. Listrik 250.000 per bulan. Oh iya, sama sih listrik. 200-an. Laundry? Berarti laundry sebulan berapa? 500? Enggak, 200. seorang ya? Enggak 200-an, kayak 100 ribuan sih. Kalau aku sekarang lagi belajar mencuci baju. Beli di TikTok gitu loh, tau gak sih yang lucu-lucu yang pet-pet gitu. Aku pernah nyuci pakai satu gagal. Terus aku sekarang sekali nyuci 3. Setelah berarti 7 tahun aku belajar mencuci, aku udah tahu sekarang cara mencuci baju. Terus apa lagi? Makan kah? Atau Gojek, transportasi? Biasanya kalau karena ada dapur bersama, aku sih suka masak juga sih. Tapi buat di rumah nggak aku bawa buat bekal. Maksudnya buat di kosan. Aku nggak bisa masak. Jadi aku Gojek aja guys. Gojek murah kok. Pakai promo 25.000 sekali makan. Jadi makan 1 bulan itu ya nggak nyampe 1 juta kok. Kecuali ke mall. Ya itulah. Oke, bisa. Itu memang dialokasiin ya. Jadi setiap bulan ketika gaji masuk, itu memang udah ada porsi-porsinya. Dan kalau aku nih senangnya auto debit ya. Jadi kalau untuk cicilan atau apa semuanya udah ke auto. Jadi aku nggak akan lupa asuransi yang gitu-gitu udah memang otomatis. Jadi sisanya aku tinggal bayar kos sama udah biaya makan yang gitu-gitu yang jajan Transport, gitu. Ya sama, kalau Cantika ya bedanya ada transportnya juga, udah dipisahin. Terus untuk makan sehari-hari, terus untuk belanja, kalau Cantika tapi belanjanya tuh mingguan. Dari Eca dulu. Kalau aku pertama biaya kos emang mahal, tapi jangan jadikan gengsi ya sekarang tuh di Jakarta, karena kan sekarang lifestyle gitu ya? Iya, bukan lifestyle, maksudnya kos-kosan di Jakarta tuh eksklusif semua ya, rata-rata ya Allah harganya sampai 4 juta, 5 juta. Nah kalau gaji kita misalnya anggaplah UMR deh 5 juta gitu, terus kita pengen ngekos di harga 2 juta, itu nggak akan masuk kayak gitu. Jadi kalau aku jangan cuma cari di aplikasi, cari aja langsung jalan ke tempat, itu pasti dapat kok yang harganya masih oke. Betul. Jadi kayak yang penting tidur nyenyak, masih pakai AC, masih pakai kasur, kamar mandi dalam, harganya masih banyak kok yang oke kayak gitu. Nggak harus 3 juta, 4 juta yang wow, sangat fantastis itu ya teman-teman. Itu bisa buat belanja sisanya. Iya. Nggak apa-apa belanja.
Kalau dari aku sih pertama riset dulu ya. Kalau misalnya kalian kantornya tuh di mana, misalnya di Jakpus kah, atau di Jakbar atau di Jaksa apapun, kalian riset dulu kantor kalian tuh di mana. Terus dipastiin kalau misalnya biaya kos kalian itu dan biaya transport kalian itu tidak begitu besar. Mungkin kalau misalnya yang bisa cari yang deket juga di kantor kalian, jadi memangkas transport kalian gitu. Terus atau kalau misalnya ternyata yang terdekat itu fasilitasnya kurang, kalian coba cek dulu adakah alternatif lain, misalnya harus bisa naik ke transportasi umum, jadinya lebih murah gitu kan. Sekarang Jakarta juga transportasi umumnya juga lumayan bagus ya. Oke, menarik banget ya. Terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kisah suka duka finansial anak kos. Terima kasih. Oh, udah selesai. Udah. Yeay, makasih.